Oke, bagaimana memberikan penawaran investasi kepada investor? Jadi kita akan mencoba untuk melihat dari dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang pemilik usaha, yang mana kita sebagai pemilik usaha pasti ingin mendapatkan efisiensi dalam hal cost of fund ya, dalam hal untuk biaya permodalan atau biaya uang. Kemudian kita juga mencoba untuk melihat dari sudut pandang pemodal. Dalam hari ini, bagaimana sebagai pemodal kita mendapatkan investasi yang terbaik, investasi yang lebih baik daripada harga pasar. Jadi menurut saya ada tiga hal yang harus kita lihat kalau dalam konteks kita bagaimana kita ingin memberikan penawaran investasi kepada investor dalam usaha kita. Yang pertama kita harus tahu berapa porsi distributable margin kita dalam usaha kita. Kemudian kedua kita harus melihat dari tiga peran pokok, kita harus menilai bobot daripada peran-peran pokok dalam usaha. Tiga, kita juga harus bisa menilai berapa peran nominal dana investasi itu terhadap perputaran usaha secara global gitu ya, secara revenue. Oke, coba kita memahami terlebih dahulu tentang struktur daripada laporan laba rugi. Sebutlah misalkan ada sales gitu ya, gross sales, berapa nominal gross sales, kemudian dari komponen gross sales ini pasti kita ada yang namanya HPP. HPP itu harga pokok penjualan atau biaya pokok modal istilahnya ya. Di situ bisa harga material, ada biaya langsung, ada pokoknya semua yang terikat langsung dalam aktivitas produksi jasa atau barang yang kita jual, harga pokok penjualan. Dari harga pokok penjualan ini kita akan mendapatkan gross margin. Di sini sebutlah misalkan 50%, separuh-separuh kita dapat gross margin atau laba kotor gitu ya. Di dalam laba kotor itu ada dua komponen, yaitu yang satu kita sebutnya operating expense atau daily operating expense DOI ya, di mana biasanya daily operating expense itu terdiri dari salary dan juga office expenses. Nah ini biasanya perbandingannya 1:1 atau 1:2, artinya biasanya salary-nya itu biasanya separohnya atau sepertiganya biasanya. Kemudian setelah kita mengeluarkan operating expense tadi, maka tersisa adalah EBITDA atau earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Jadi di sini interest ini adalah bunga atau cost of fund yang sedang kita bicarakan. Jadi ini adalah berapa margin sebelum kita mengeluarkan nominal-nominal ini. Kemudian biasanya dari komponen EBITDA ini, tax itu akan ngambil 1/6 atau 1/5-nya. Itu kita harus keluarkan buat tax. Kemudian sisanya kita harus ada alokasi, kita sebutnya retain. Jadi ada nominal yang kita retain, tidak kita bagikan. Nah setelah kita meretain ini, jadi di sini komponennya itu adalah pertimbangannya adalah berapa kita punya rencana ekspansi atau pengembangan usaha yang harus kita biayai, istilahnya begitu. Kemudian sisanya itu adalah kita nyebutnya distributable cash. Jadi cash yang bisa kita distribusikan. Anggaplah misalkan ini separuh dari EBIT gitu ya, EBITDA. Nah, disinilah berarti porsi distributable cash-nya berapa kita harus tahu daripada struktur laba rugi kita punya usaha. Nah, maka faktor pertama yang harus jadi perhatian untuk menjawab pertanyaan berapa yang bisa kita tawarkan kepada investor adalah berapa margin yang kita berapa margin usaha kita dan juga berapa bagian distributable yang sanggup kita keluarkan. Maka inilah yang pertama kita harus jawab. Kemudian poin, di sini ada contoh struktur daripada rugi laba. Tadi pertama di depan kita penyajiannya adalah dalam hal porsi gitu ya, pemorsian biar kawan-kawan lebih jelas seperti apa itu komponen daripada porsi-porsi dari sales kita. Nah, di sini adalah dalam hal penyajian secara standar accounting akuntansi. Jadi di sini ada sales dikurangi HPP dapat gross margin dikurangi daily operating expense, ada salary, ada office dan lain-lain. Kemudian dapatlah kita itu operating income atau EBITDA. Kemudian kita kurangi cost of fund. Cost of fund inilah yang tadi interest ya, jadi biaya yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan permodalan. Kemudian ada depresiasi, ada biaya-biaya lain mungkin. Nah, setelah itu kita akan dapatkan income sebelum tax, sebelum pajak, kemudian dikurangi corporate tax, maka itu adalah upper tax adalah yang kita
dapatkan. Ini struktur penyajian secara accounting-nya. Nah, dari di depan tadi kita bicara porsi-porsi, maka kita akan mendapatkan istilahnya standar gitu yang bisa kita dapat, yang bisa kita jadikan sebagai patokan. Oke, di sini kita anggap punya margin 50%, seperti tadi contoh yang di atas ya. Biasanya struktur yang setelah 50% hasil daripada gross margin ini biasanya operating expense banding EBITDA itu 2:3 biasanya, tidak selalu ya. Biasanya seperti ini perbandingannya. Nah, kemudian dari operating expense yang kita punya tadi salary sama office itu 1:1 atau 1:2, artinya salary-nya sepertiganya, office-nya 2, biasanya sih 1:1. Kemudian yang di retain, dari yang di retain biasanya 40% di retain, 60% didistribusikan. Tapi ini merupakan apa ya, global saja, standar global, tidak wajib rigid kita tentukan seperti ini gitu ya. Nah, jadi dari hasil yang sisa inilah yang distributable inilah yang kita bicarakan tadi, berapa yang kita mampu untuk kita distribusikan. Apakah kita distribusikan semua kepada investor? Tidak. Nanti kita akan bicara ke bagian yang kedua. Contoh misalkan di sini kita punya sales 100 juta, kita punya biaya-biaya, maka yang kita punya distributable adalah 12 juta dari angka 100 juta. Contoh misalkan di sini lebih besar marginnya, lebih kecil marginnya, HPP-nya lebih besar, maka 7 juta yang lebih kecil yang kita sanggup untuk bagikan. Nah, kenapa kita penting mengerti daripada standar-standar ini? Biar kita juga bisa mengukur dari kacamata investor, kita akhirnya bisa mengukur. Karena biasanya orang kalau pengen menawarkan investasi kan yang bagus-bagus saja. Kasih akan dia tawarkan sekian, sekian, sekian. Nah, tapi kalau misalkan kita bisa ngeliat sini, oh sebenarnya dia nggak mampu membayar dari yang dia janjikan misalkan. Jadi ini kita perlu juga mengerti tentang proporsi-proporsi ini. Faktor kedua adalah melihat bobot dari 3 peran pokok dalam usaha. Maksudnya apa? Contoh misalkan, pada saat kita baru memulai usaha itu pasti ada 3 bidang atau 3 fungsi yang harus ada. Yang pertama dari sisi operasional atau produksi atau dalam hal eksekusi. Nah, ini biasanya merupakan initial owner-nya. Misalkan dia punya konsep perusahaan catering misalkan. Dia jago masak, dia punya peralatan, dia punya sistemnya gimana untuk mengatur sekian banyak karyawan untuk memproduksi sekian banyak porsi misalkan. Nah, kemudian punya itu saja dia tidak akan bisa berjalan, maka dia perlu ada pasar. Dia mau jual kemana, gitu kan? Nah, biasanya ini pasar bisa dia sendiri yang melakukan atau biasanya dari pihak ketiga. Maka kita harus bagi untuk mereka yang mendapatkan pasar, business development. Kemudian yang ketiga adalah funding. Kita punya sistem, punya pengetahuan, punya skill set, punya pasar, tapi kalau nggak punya dana modal juga tidak bisa. Nah, disinilah biasanya disebut dengan investor. Nah, ini adalah 3 bagian yang harus kita bagi dari hasil tadi. Maksudnya apa? Initial owner, iya dong, kita sebagai pemilik harus dapat bagian daripada hasil usaha kita. Kemudian marketing jelas untuk insentif supaya tetap sustainable dalam hal bisnisnya. Investor funding adalah tentu saja insentif buat dia mau berinvestasi di usaha kita. Nah, kemudian berapa bobot yang pantas gitu kan? Nah, untuk sebuah perusahaan yang baru mulai atau startup, biasanya faktor terbesar atau risiko terbesar adalah ada di investor. Gitu ya, misalkan baru mulai 3 orang berkumpul, ada yang jago jualan, ada yang jago eksekusi atau untuk operasional, 1 orang yang punya uang. Biasanya risikonya terbesar ada di yang punya uang karena belum terbukti, kemudian masih baru gitu ya, maka porsi terbesarnya biasanya ada di yang punya uang, funding gitu ya, untuk perusahaan-perusahaan startup atau yang baru mulai. Nah, untuk perusahaan yang berexperience sudah punya pengalaman, biasanya itu proporsinya lebih besar dari si pemilik usaha. Jadi biasanya dengan proporsi seperti ini tidak harus, tapi at least bisa dijadikan guidelines gitu ya. Kemudian yang keempat, jika untuk perusahaan yang sudah punya sistem, sudah punya brand, maka contoh misalkan di sini marketing and sales hanya 10%. Karena apa? Karena usaha sendiri sudah punya branding, di mana kekuatan effort daripada si marketing atau skill set daripada marketing tidak terlalu menjadi faktor utama karena secara branding usahanya sudah berjalan. Secara funding juga hanya 20% karena apa? Karena sudah punya sistem dalam hal risiko berarti menjadi lebih kecil. Si investor akan lebih nyaman karena sudah punya sistem yang berjalan. Dalam konteks ini mungkin salah satu yang paling sering dilihat dan oleh investor dan yang paling sering dilalaikan oleh para pengusaha yang sedang mencari permodalan gitu ya. Karena apa? Karena biasanya terlalu fokus terhadap menawarkan keuntungan-keuntungan. Padahal yang dilihat keuntungan adalah yang dilihat oleh investor bukan keuntungannya. Biasanya kalau 80% pitching yang dilakukan oleh pengusaha untuk
investasi adalah tentang untung-untung dan janji-janji yang manis-manis, itu udah red flag biasanya. Red flag bagi si investor biasanya. Padahal yang ingin dilihat oleh investor adalah sistem apa yang sudah dibangun untuk melindungi dia punya investasi. Nah, itu justru establishment daripada sistem memiliki faktor yang sangat besar. Oke, faktor ketiga adalah peran investasi terhadap perputaran usaha. Maksudnya apa? Maksudnya uangnya yang dia sampai berikan ini signifikan nggak terhadap perputaran usahanya. Contoh, misalkan, kita menilai berapa investasi untuk menentukan rate bagi hasil yang fair. Jadi kalau misalkan perputaran usahanya 90% gara-gara ada uangnya, nah itu kan berarti kan perannya menjadi besar. Maka dia secara fair pasti akan menuntut bagi hasil atau rate yang lebih besar. Contoh misalkan di sini kita punya beberapa simulasi. Simulasi pertama. Ada sebuah usaha punya sales per tahun 1,2 miliar, bidang usahanya adalah kontraktor, periode turnover-nya adalah 6 bulan. Maksudnya apa? Maksudnya di waktu awal pertama pencairan pendanaan atau untuk operasi atau untuk pelaksanaan pekerjaan, itu dia harus menyelesaikan, sebutlah misalkan 5 bulan buat selesai, kemudian baru 5 bulan jadi invoice, kemudian 1 bulan jadi uang kembali. Jadi dari modal misalkan 360 juta di bulan Januari, di bulan 5, bulan Mei baru jadi invoice, di bulan 6 baru menjadi uang kembali. Kemudian di bulan Juli dia baru bisa berputar lagi untuk membiayai 360. Jadi 360 itu berputar 2 kali dengan gross margin 40%, maka setiap kali perputaran akan punya sales 600 juta. Jadi per tahunnya hanya berputar 2 kali 600, maka punya sales sebesar 1,2 miliar. Sebutlah misalkan dia sudah masuk ke kategori experience, tadi yang presentasi startup, experience dan juga sistem gitu ya. Berapa yang akan kita bisa berikan? Oke, di sini kita punya 1,2. Ini nyambut kemana ya? Kecilin aja kali ya. Oke. Ada sales 1,2, ada margin 60, HPP 60%, margin 4,8, operating expenses-nya sekian, di retain, yang di retain adalah 2:3, 40 dan 60, 115, ini adalah distributable. Dari yang kita bisa distribusikan, berapa untuk initial owner-nya 40%, 46 juta, cost of fund-nya sekian, marketing and sale adalah sekian. Dan ini dalam konteks untuk 1 tahun ya, ini adalah buku 1 tahun. Jadi berapa yang kita berikan kepada investor untuk skema ini? Kita memberikan ada 34, dari inisial investasi 360, dia hanya dapat 9,6 atau hampir 10% selama 1 tahun. Karena apa? Karena perputarannya hanya 2 kali dalam 1 tahun. Contoh kedua, dengan investasi yang sama 360, bidang usahanya misalkan perdagangan umum, turnover-nya 1 bulan, berarti setiap 1 bulan uangnya sudah kembali. Jadi berapa kali dia berputar? Sebanyak 12 kali. Marginnya misalkan 30%, lebih kecil dari yang sebelumnya tadi 40%. Tapi perputarannya lebih cepat, yaitu 1 bulan, yang tadi 6 bulan. Di sini 1 tahun berputar 12 kali, yang tadi berputar hanya 2 kali. Maka kita dengan uang 360 juta, kita bisa punya perputaran 6 miliar. Anggaplah misalkan kategorinya experience, maka kita dapat sales, dapat HPP sekian, maka kita bisa memberikan return investasi kepada investor adalah sebesar 37%. Dan ini lebih daripada 3% per bulan. Dan itu sangat menarik bagi investor. Karena apa? Karena pasaran rate sekarang itu adalah di antara 1,5% sebulan sampai dengan 3% sebulan. Jadi antara 18 sampai 36% itu adalah market rate daripada pembiayaan untuk saat ini gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat, karena dia berputar setiap hari dengan uang yang sama 360 juta, dengan bahkan margin yang lebih kecil, kita bisa ngasih mereka 37%. Contoh 3 misalkan. Dengan uang yang sama, ini online store. Nah, di sini turnover periode adalah 2 minggu. Biasanya kan Lazada atau Shopee dan seterusnya itu dia menguangkan berapa jumlah pesanan kita atau penjualan kita dalam periode 2 minggu sekali, biasanya seperti itu. Nah, di sini kita punya margin yang lebih kecil lagi. Maka dari uang 360 juta, berputar 1 bulannya di gross up dengan untung 15%, 2 kalinya adalah 800 juta. Ini adalah 1 bulan, jadi 2 kali berputar. 1 tahun kita punya 10 miliar.
dengan kita punya dianggapnya experience, marginnya lebih kecil, tapi perputarannya besar, maka kita bisa memberikan ganti sampai dengan 30%. Lebih kecil sedikit karena kita tahu untuk online shop memang marginnya sangat kecil sekali. Ini gross, kita bicara gross margin ya, karena biasanya kan memang online shop perang harga dan seterusnya itu sangat price sensitive. Kemudian contoh lagi misalkan, nah ini contoh lagi, investasi awal hanya 25 juta, bidang usaha warung makan atau warteg. 25 juta mungkin ini bisa buat 3 atau 5 warung, jaringan warung Tegal, misalkan warung Bahari atau dan seterusnya. Periode turnover-nya adalah 2 hari, karena semuanya transaksi cash. Gross marginnya 50%. Kita tahu kalau di bidang makanan itu pasti untungnya 100%. Berapa kita modal dilipat pasti. Jadi kita punya gross margin daripada sales itu adalah separohnya 50%. Nah, maka sales per bulannya adalah 2 hari dikali 15, 750 juta dengan modal 25 juta. Sales per tahun adalah 9 miliar. Kita anggap kategori saya sudah punya sistem dan juga sudah punya branding. Dari sini maka kita bisa kasih total marketing cost of fund-nya 108 dari nilai 25 juta. Kita bisa lihat di sini kita menghasilkan 400%. Dari 25 juta investasi kita kasih dia 100 juta. Nah, dari sini juga kita bisa melihat bahwasanya initial owner-nya dapat 700 kan. Jadi sebenarnya kita bisa ambil titik tengah. Berarti ini kan kalau 100 juta kurang lebih sebulannya 9 juta kita kasih ke investor. 9 juta misalkan kita, dan kita akhirnya tidak harus meminjam selama 1 tahun. Hanya berputar, misalkan kita anggaplah berputar 3 kali, 9, 27 juta, jadi 3 bulan kita kasih dia lebih daripada 100% dan uang kita sudah mencukupi untuk berputar dengan volume yang sama gitu kan ya. Di sini juga akhirnya kita bisa bicara masalah perencanaan gitu ya. Nah, ini mungkin faktor-faktor yang bisa kita perhatikan dalam sudut pandang pemilik usaha dan juga dalam sudut pandang investor. Jadi pertama kita harus tahu berapa kita punya margin, berapa kita punya distributable-nya, berapa rate-nya, kita harus tahu berapa perputaran uangnya, kemudian juga kita juga harus tahu peran daripada uang itu seberapa signifikan. Dalam hal ini misalkan si warteg ini, kita lihat bahwasanya peran 25%, 25 jutanya sangat insignifikan dibandingkan dengan kita punya revenue. Nah, oleh karena itu, pada saat kita menawarkan investasi juga, akhirnya kita hanya bilang, oke, lo gue kasih 100% dalam 3 bulan, atau mungkin bisa lebih kecil lagi, karena kita sudah punya branding dan juga sudah punya sistem. Oke, mungkin itu aja. Semoga bermanfaat.